Oke, di video ini kita akan mencoba bagaimana caranya memvalidasi sebuah tipe file yang akan kita upload, tepatnya di content type-nya. Apakah content type-nya sama dengan PNG atau jikalau image ya, image slash PNG atau image slash JPG atau content type yang lain, seperti halnya mungkin ada PDF dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya kita akan uh, menerapkan atau mencoba membuat untuk memvalidasi sebuah file image. Oke, langsung saja kita pergi ke file.go, di mana file.go ini terletak di utils, di package utils, tepatnya di file.go ini, package-nya utils, ingat. Kemudian kita bisa lakukan cek di sini, handle single file. Kita akan cek sebelum mengambil sebuah extensionnya dan melakukan save file ke dalam aplikasinya, ke dalam aplikasi kita. Jadi sebelum itu kita akan lakukan cek di sini. Jadi kita masukkan ke dalam statement ini ya, karena di dalam sini kita akan lakukan cek apakah filenya ada. Jika ada, maka kita cek content type-nya, seperti itu. Jadi langsung saja bisa kita lakukan seperti ini. Kita masukkan ke dalam, kita buat sebuah variabel, namanya mungkin content type file, di mana content type file ini akan kita isi dari file. Kita ambil headernya, header kita get dengan key-nya yaitu content type. Nah, kita akan mengambil content type-nya ini. Nah, sebelum itu coba kita cek apakah content type, apa isinya content type ini. Jadi kita bisa lakukan log println content type sama dengan, jadi kita akan cek isi dari content type ini. Coba kita lihat, content type ini mengembalikan string ya, cocok, sip. Kita jalankan main.go, running. Oke, sudah berjalan. Kita buka ke Postman. Di sini kita melakukan upload sebuah file image, yaitu dengan extensi.png. Coba kita send. Berhasil kita upload dan ID 19, sukses. Kemudian kita lihat di sini kita dapati content type-nya yaitu image/png. Jadi di sini kita bisa lakukan validasi di bagian tepatnya di setelah ini. Kita lakukan seperti ini, if content type file tidak sama dengan image PNG, atau kita buat yang lain, misalkan JPG ya, image JPG, maka kita akan melakukan return kita lakukan return konteks status, di mana statusnya kita gunakan status 422 fiber status unprocessable entity, kemudian JSON. Kemudian kita lakukan map di sini, fiber map message-nya adalah not supported atau sepertinya just only allow JPG file. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan ulang.
Kita tunggu berjalan. Oke, sudah berjalan. Coba kita send kembali, di mana kita di sini lakukan validasi harus file JPG. Jika tidak JPG, maka dia akan mereturnkan sebuah message only allow JPG file dengan status unprocessable entity, yaitu 422 kode statusnya. Coba kita send dan kita dapati seperti ini. Baik. Jadi cukup mudah untuk melakukan sebuah validasi. Hanya saja jikalau kita memiliki banyak sekali memvalidasi sebuah extension file, jadi tidak hanya JPG, katakan misalkan kita mengizinkan bisa mengupload JPG, PNG, dan lain sebagainya, mungkin kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita bisa copy PNG. Nah, seperti ini. Coba kita lihat untuk simplify-nya. Oh, bukan seperti itu. Ya, seperti inilah. Coba kita jalankan ulang. Seharusnya dia bisa melanjutkan ke kode yang di bawahnya, yaitu melakukan save file, dan pastinya akan mereturnkan hasil sukses. Kita coba jalankan. Send. Oke, only allow JPG file. Di sini kita tidak berhasil untuk melakukan ini. Mungkin coba kita Oke, di sini logika kita salah. Jadi, jika salah satu ini dialami, maka dia akan mereturnkan ini kan. Jika menggunakan atau. Nah, dan ternyata content type filenya itu dia mungkin memenuhi ini, tapi dia mungkin berhasil untuk melewati ini. Content type tidak sama dengan PNG. Sebentar. Jikalau content type filenya bukan JPG, jadi harus JPG, dan content type-nya bukan PNG, misalkan kita upload JPG, dia tidak bisa. Tapi ya, karena kita menguploadnya PNG, mungkin dia berhasil lolos dari ini pengecekan yang di sini, tetapi dia masuk ke yang sini. Seperti itu. Jadi harusnya kita buat sama dengan. Nah, if sama dengan seperti ini, maka jadi kita balik, kita akan melakukan proses ini ke dalam statement yang ini. Nah, sebaliknya, jikalau kita alami sebuah error atau kita tidak, bukan error, jikalau kita tidak memenuhi syarat yang di sini, maka kita lakukan else, kita returnkan seperti ini. Oke, kita jalankan kembali. Oke, sudah berjalan, dan coba kita send. Seharusnya file ini PNG berhasil kita upload. Dan oke, sudah berhasil kita upload seperti itu. Jadi cukup mudah. Hanya saja jikalau kita menulis seperti ini berulang-ulang, kita tambahkan lagi misalkan ada webp atau yang lain seperti bitmap dan sebagainya. Mungkin bitmap bukan image/png ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari content type-nya apa saja gitu. Coba kita cari content type list of content type headers.
Oke, di sini coba kita cek untuk content type, di mana content type ini ada yang namanya text HTML seperti ini ya. Ada multi-platform data, boundary something, active. Dan untuk sebuah file image, oh ini media tab mungkin. Media tab, MIME tab. Nah, di sini kalau untuk image kita bisa lihat ada di sini. Jadi untuk SVG kita bisa lakukan image/svg plus XML, image PNG, JPEG, GIF, AVIF. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin mengupload sebuah file audio atau video, kita bisa cek menggunakan content type yang ada di sini, MIME tab-nya ya. Jadi bisa teman-teman cek yang di sini seperti ini. Mungkin nanti linknya bisa saya letakkan di deskripsi video, jadi teman-teman bisa langsung cek saja nanti. Kita kembali ke ini, dan mungkin ada cara lebih simpelnya. Jadi nanti kita langsung saja kita buat sebuah function untuk melakukan pengecekan, daripada kita harus melakukan copy paste atau melakukan pengecekan yang panjang seperti ini. Kita bisa buat sebuah function. Mungkin di bawah sini kita buat sebuah function, kita bernama check content type. Kemudian kita akan menerima sebuah file, di mana file ini tipe datanya adalah, coba kita cek tipe data dari file ini, itu multipart file header. Di pointer multipart file header, multipart salah, multipart file header ini, MIME ini ya. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya di sini adalah content types-nya yang akan kita cek. Content types dengan seperti ini. Kemudian kita kembalikan sebuah status error. Selanjutnya kita lakukan pengecekan di sini. If len panjang dari content types ini lebih dari 0, maka akan kita lakukan for range atau perulangan di sini. Ambil dari content types, content type, oke. Indeksnya tidak kita gunakan. Selanjutnya kita lakukan, kita ambil content type filenya seperti yang kita lakukan di atas tadi. Content type ini kita ambil dari file, kemudian header, get content type seperti ini. Kemudian kita lakukan pengecekan di sini. If content types di sini sama dengan, ini sama dengannya 2 ya. Ini 2, ini 3. Saya menggunakan ligatur font. Jadi font yang mendukung untuk apa ya istilahnya, ligeratur atau ligatur. Ya seperti itulah. Sama dengannya 2, content type sama dengan kita send di sini baik, di sini salah. Untuk penamaan variabelnya harusnya content type file. Jadi kita akan mengambil content type dari file ini. Lalu kita cek content type filenya.
apakah dia sama dengan content type yang kita lakukan di sini. Jikalau sama, maka seperti ini aja. Jikalau tidak sama dengan, maka kita akan lakukan return errors new, mungkin kita not allowed file type, seperti itu. Jikalau dia tidak sesuai dengan yang content types yang kita izinkan, jadi ini content types yang kita izinkan. Jikalau tidak sesuai, maka akan kita returnkan. Jikalau sesuai, dia akan skip, melakukan perulangan sampai selesai. Jikalau selesai, maka kita akan lakukan sini else dulu untuk yang len ini. Jikalau tidak ada, maka kita returnkan errors juga. Not found content type to be checking, mungkin tidak ditemukan content type untuk dilakukannya pengecekan. Kemudian karena ini membutuhkan yang namanya return error, mungkin kita bisa lakukan seperti ini, return nil. Jadi kita lakukan pengecekan, jikalau content types ini ada isinya minimal 1. Jikalau tidak ada, maka dia akan melakukan return error not found content type to be checking di sini. Kemudian jikalau ada, maka dia akan melakukan perulangan dan mengambil content type dari filenya. Selanjutnya dia akan melakukan pengecekan apakah sesuai dengan yang dimasukkan di sini atau yang diizinkan. Kalau tidak sesuai, maka akan memberikan sebuah error. Jadi kita bisa langsung panggil function ini sebagai pengganti. Jadi kita bisa, kalau sebelumnya kita berhasil di sini ya. Oke, mungkin ini bisa kita hapus. Kita panggil seperti ini, dia butuh file. Kemudian content type yang ingin kita cek. Di sini ada image JPG dan image PNG. Kita bisa lakukan seperti ini. Image JPG, kemudian image PNG, atau mau lebih juga bisa. Katakanlah image apa tadi, ada GIF ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah variabel error di sini, error check content type, katakanlah. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan pengecekan if error check content type tidak sama dengan nil, maka yang akan kita lakukan adalah returnkan ini seperti ini, tapi message-nya kita ubah jadi error check content type error. Nah, selanjutnya mungkin yang scope else ini kita delete dan kita coba baca alurnya. Jikalau content type-nya tidak sama dengan nil atau error check-nya tidak sama dengan nil, berarti ada masalah, maka dia akan returnkan. Jikalau tidak, maka harusnya dia menjalankan kode ini. Jadi scope
statement if-nya kita delete atau kita keluarkan dari scope if-nya, kita bisa lakukan seperti ini. Seharusnya berjalan seperti tadi. Coba kita jalankan ulang. Oke, sudah berjalan dan coba kita upload. Untuk file PNG seharusnya berhasil diupload. Berhasil diupload karena di sini kita mengizinkan yang namanya file PNG di sini. Jadi karena ini ekstensinya juga PNG, maka harusnya bisa. Dan not allow file type. Baik, coba kita cek untuk kode kita, tepatnya di sini. If content type tidak sama dengan content type ini, kebalik. Jadi jikalau sama dengan, if content type sama dengan, maka dia harusnya returnkan nil. Oke, jadi akan melakukan pengecekan jikalau tidak sama dengan atau dia tidak ada di dalam sini content types yang ingin kita cek sampai selesai, maka dia akan mereturnkan ini, harusnya seperti ini. Oke, logik kita terbalik. Kita jalankan kembali. Berhasil berjalan, kemudian coba kita hit kembali untuk endpointnya, seharusnya berhasil. Dan coba kita ganti untuk .png ini, kita ganti filenya menjadi, katakanlah, untuk JPG kita izinkan, seharusnya juga bisa. Coba kita upload, send. Oke, di sini kita dapati sebuah masalah. Coba kita cek di sini. Filenya tidak ada di directory kita. Coba kita ganti. Mungkin yang akan kita upload adalah ini, filenya ada 6 MB. Mungkin terbatas karena settingan dari web service-nya atau web service-nya itu 2 MB biasanya defaultnya, baik itu Nginx maupun Apache. Jadi kalau mau lebih bisa lakukan custom atau mengganti config di Apache-nya atau di Nginx-nya. Jadi coba kita lakukan upload yang di bawah 2 MB. Di sini ada ini ya, Gameleyo. Coba kita send. Oke, di sini berhasil untuk PNG. Kalau kita cek, harusnya sudah masuk. Oh ya, sudah masuk. Coba kita ganti filenya yang tidak support. Katakanlah di sini ada file ini 5 MB.
5 MB. Nah ini DOM tbk ini ya, coba saya upload ini .sql. Jadi coba kita open, kita masukkan .zip ya. Send seharusnya tidak berhasil, not allowed file type, karena file untuk zip, content type untuk file zip tidak kita izinkan, seperti itu. Begitu juga dengan, coba kita cari file yang lain. Coba kita googling terlebih dahulu mungkin. Mungkin kita gunakan image Gmail, yang mana formatnya kita cari yang JPG. Jangan JPG, mungkin bitmap. Simpan gambar. Oke, di sini masih PNG. Kita dapat di PNG. Mungkin file SVG. Coba. Oh, kita bisa pergi ke hero icon. Kita akan download Andrew. Oke, kita ke Andrew saja, illustration. Nah, sini kita bisa unduh download SVG, simpan. Karena SVG kita tidak memasukkan content tab-nya. Dan kalau kita lihat di sini, content tab untuk SVG adalah seperti ini, dan kita tidak mengizinkan di kode kita untuk melakukan penguploadan file berupa file SVG. Yang kita izinkan GIF saja. Seperti itu, coba kita lakukan untuk mengupload file SVG ini. Oke, di sini SVG, coba kita hit send dan not allowed file type. Oke, mungkin cukup sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat dan silakan diteruskan explore lebih dalam. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.